Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Jadi siswa silakan berdoa terlebih dahulu. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala yang ada di video ini. Terima kasih. Materi pembelajaran PPKN kelas 7. Baik, di sini kita akan belajar materi pertemuan keempat atau sub 4 tentang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi silakan siswa kelas 7 untuk membaca, memahami, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Pertemuan kemarin atau pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang norma, yang dimana norma adalah suatu aturan atau kaidah yang mengatur segala tingkah laku kehidupan masyarakat atau anggota masyarakat. Nah, di sini kita akan mempelajari arti penting itu norma itu sendiri dalam kehidupan masyarakat dan untuk mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan, baik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Perbedaannya biasanya kita lihat dari kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Pasti berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, agar tidak menimbulkan perpecahan, konflik, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu peraturan atau norma. Fungsi norma itu sendiri atau aturan itu sendiri dalam masyarakat yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Sebagai sistem pengendalian sosial yang dimana tingkah laku anggota seluruh masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh suatu aturan yang disebut dengan norma. Nah, kita lihat di sini yang pada gambar tersebut adanya interaksi sosial masyarakat di pasar terapung. Hal ini bisa kita lihat bahwa interaksi sosial tersebut ada aturan di dalamnya yang mengatur segala tingkah laku anggota masyarakat dalam berinteraksi sehingga terjalinnya kerukunan, interaksi yang baik antar sesama. Nah, dari gambar tersebut, interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat, terjadinya konflik, perpecahan, perselisihan antara setiap individu atau anggota masyarakat. Nah, jadi ingat, norma itu sebuah aturan, kaidah yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Kemudian kita lanjut materinya. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 4 norma: norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, kita lihat di sini persamaan antara keempat norma itu yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat sebagai aturan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada norma hukum dengan norma yang lainnya, dari mana terletaknya pada sanksinya, yang dimana norma hukum itu peranannya lebih besar, lebih tinggi, ya karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara Indonesia serta para penyelenggara negaranya. Hal ini telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa itu negara hukum? Nah, di mana di dalam negara hukum itu adalah yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi norma hukum adalah negara yang mengatur seluruh masyarakat, yang dimana negara hukum adalah yang mengatur seluruh anggota masyarakat dengan bentuk paksaan jika dilanggar, yang bersifat memaksa. Jika dilanggar maka akan diberikan sanksi, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Pada umumnya, norma hukum itu memiliki sanksi sehingga dapat dipaksa. Norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya, karena bersifat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Jika tidak ditaati, maka diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, di dalam norma hukum itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara, sehingga norma hukum itu lebih tegas. Seperti yang berwenang di sini seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, ketiganya ini memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan contohnya pembagian harta waris, dapat diajukan ke pengadilan dan diperiksa oleh atau diputuskan oleh hakim. Kalau berkaitan dengan aksi kejahatan, terus gangguan keamanan, nah diperlukan aparat kepolisian. Kalau yang berkaitan dengan mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Kita lihat lagi di sini, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Jadi ingat, norma hukum itu lebih tinggi, lebih mengikat karena mengikat seluruh warga negara Indonesia yang dan sifatnya memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga terwujudnya keadilan. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lain. Sesuai dengan apa yang dilanggar, hukumannya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kita lihat di gambar di sini. Nah, di gambarnya tersebut tentang pengadilan negeri, tempat mencari keadilan hukum. Lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan ini, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut di pengadilan negeri. Contohnya sudah ya tadi, contohnya seperti yang terkait dengan pembagian harta waris, yaitu di mana seorang ingin menjunjung hak-haknya, ingin memperjuangkan hak-haknya, sudah bisa pergi ke bagian kehakiman, hakim. Kemudian hal itu bisa pergi ke hakim. Terus kalau orang yang hak-haknya seperti ada pelecehan, terus ada kejahatan, nah bisa kepada yang diatur atau bisa kepada kepolisian. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Nah, selanjutnya C. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Jadi di sini perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari diawali dari diri kita sendiri sebagai makhluk individu, adanya dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik yang harus mematuhi segala norma yang ada di kehidupan kalian di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Karena jika munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Nah, jadinya muncul kesadaran dan kalian harus membina norma sikap itu sendiri dengan cara budaya malu. Nah, pertama adanya budaya malu dalam diri kalian sendiri, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Nah, seperti kalian sebagai siswa, kalian harus bisa membudayakan sikap malu dalam diri kalian. Malu datang terlambat. Malu
hadir di sekolah, malu ketika ujian ulangan mencontek. Nah, di situ kalian harus bisa menerapkan budaya malu agar terciptanya norma-norma dalam kehidupan kalian. Kemudian budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian yang telah kalian terima. Kemudian budaya bersih, sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Nah, ini bisa terjadi. Jadi budayakan jujur, budaya bersih, yaitu berperilaku jujur. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Nah, ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Jadi di sini ada beberapa perilaku yang tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebabnya, baik dari faktor pribadi, dari diri sendiri setiap individu, dan faktor lingkungan. Kalau dari faktor pribadi dari individu itu sendiri, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran penuh untuk taat terhadap aturan. Kemudian kalau dari lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Baik, di sini untuk kelas 7 ada tugas yang Ibu berikan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab di buku tugas kalian dan dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 28 bulan 8 2020. Kemudian tugas dikirimkan ke WA Ibu ya. Jangan lupa nama lengkap dan kelas. Baik, di sini kita akan tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.